Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 8-13. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan memberdayakan kami untuk selalu melakukan firman-Mu. Amin. 1 Tesalonika 3 ayat 8 sampai dengan 13. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Akhir-akhir ini media banyak menyoroti kinerja para pemuka masyarakat atau para pemimpin. Calon-calon pemimpin atau tokoh-tokoh yang dianggap bisa menjadi pemimpin juga dilihat bagaimana kinerja atau hasil kerjanya. Masyarakat senang jika para pemimpin atau calon-calon pemimpin memiliki kinerja atau bisa menunjukkan hasil kerja yang baik. Media-media sosial memperlihatkan bahwa pemimpin atau calon pemimpin yang memiliki kinerja yang baik akan dipuji atau didukung oleh masyarakat. Sementara pemimpin atau calon pemimpin yang tidak bisa menunjukkan hasil kerja yang baik atau yang bisa dirasakan warga masyarakat akan dikritik atau dicela warga masyarakat. Sementara itu, pemimpin di level atas seperti presiden juga mengharapkan pemimpin di level yang lebih bawah mampu menunjukkan kinerja yang baik melalui hasil-hasil kerjanya yang baik atau bermanfaat bagi masyarakat. Kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung beberapa waktu yang lalu misalnya adalah contoh bahwa pemimpin di level atas menginginkan kinerja yang baik dari pemimpin di level bawah, tetapi bukan model asal Bapa senang. Hal serupa juga yang ditunjukkan dalam bacaan ini melalui relasi Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Paulus awalnya khawatir, jangan-jangan jemaat Tesalonika tidak dapat menunjukkan kehidupan beriman sebagaimana yang diharapkan Paulus karena kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi. Karena itu, Paulus mengirim Timotius untuk membantu mereka agar bisa menunjukkan kehidupan iman sebagaimana yang diharapkan Paulus. Namun ternyata Timotius menginformasikan bahwa meskipun mengalami kesusahan, jemaat Tesalonika tetap menunjukkan kehidupan iman yang baik. Paulus mengatakan cara hidup mereka membuat Paulus merasa tidak sia-sia dalam melakukan penginjilan kepada jemaat. Inilah yang dimaksudkan Paulus ketika mengatakan kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Maksudnya tetap mempertahankan iman mereka. Kualitas hidup dan kualitas iman yang ditunjukkan jemaat Tesalonika ini membuat Paulus ingin berjumpa dengan mereka dan melihat langsung bagaimana kualitas hidup dan kualitas iman mereka. Paulus memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas kualitas hidup dan kualitas iman mereka yang mereka tunjukkan dalam wujud kasih kepada sesama saudara seiman dan juga kepada semua orang. Dan Paulus ingin agar Tuhan menambahkan kasih mereka ini sehingga semakin berlimpah-limpah. Orang-orang beriman saat ini juga seharusnya bisa menunjukkan kualitas hidup dan kualitas beriman yang baik sebagaimana yang ditunjukkan jemaat Tesalonika dan yang menyenangkan hati Paulus. Pertama, hidup yang berkualitas menurut iman adalah mempraktekkan kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah atau yang menyenangkan hati Allah. Itu berarti pekerjaan kasih di sini berhubungan dengan semua kerja kita di kantor, pasar, kios, toko, tempat-tempat bisnis, tempat kita berkarir, sekolah, dan juga pekerjaan-pekerjaan domestik
atau pekerjaan-pekerjaan di rumah. Pekerjaan kasih ini juga tidak bertujuan hanya untuk sekadar menyenangkan hati orang lain atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dengan demikian, gaung pesan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23 bergema di sini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kedua, pekerjaan kasih ini harus bisa dirasakan melalui setiap kerja dan perbuatan kita kepada sesama, baik itu sesama saudara beriman maupun sesama manusia. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kasih ini, kualitasnya juga harus sama kepada siapapun. Jangan kalau untuk orang yang kita senang, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan memberikan kualitas kerja yang terbaik. Tetapi kalau orang itu tidak kita senangi, kita tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak memberikan kualitas kerja yang terbaik. Ketiga, di tengah-tengah tantangan apapun yang kita hadapi, tetaplah tunjukkan kualitas kerja yang terbaik. Jangan sampai setiap tantangan yang kita hadapi mengurangi kualitas kerja dan kualitas karya kita. Itu juga berarti kualitas kerja kita tidak boleh dipengaruhi oleh suasana hati kita, apakah lagi senang atau tidak. Dengan demikian, ingatlah sekali lagi bahwa apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu menunjukkan kualitas kasih yang benar melalui setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga setiap ciptaan-Mu boleh berbahagia selalu. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.